Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pilih pada pagi hari ini dari jutaan hamba-hambanya. Allah pilih sebagian dari kita untuk datang ke masjid menghambakan diri kepadanya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, untuk mengisi pengajian kita pada pagi ini, kita melihat surah An-Nisa, yaitu surah yang keempat, ayat yang 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, ayat ini menyeru kepada orang-orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah menyatakan secara lidahnya, secara hatinya beriman, maka perhatikan ini. Itulah kira-kira yang ingin Allah sampaikan. Perhatikan ini wahai orang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kita mencoba untuk membahas terlebih dahulu ati'ullaha, yaitu taatilah Allah. Maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, atau dalam istilah mufassir tafwid. Tidak ada perdebatan Bapak Ibu. Jadi kok misalnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perdebatan dan tidak dibuka sedikit pun perdebatan untuk protes, untuk mengkritik, karena sifatnya adalah ketaatan. Taat adalah tunduk dan patuh terhadap yang diperintah. Kenapa mau tunduk dan patuh? Karena kita sudah memasuki agama Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka itulah sifatnya ketaatan kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ada di dalam Al-Qur'an ini, semuanya harus kita taati. Maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat-kalimat yang berisi larangan, maka itu harus kita tinggalkan semuanya. Banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Quran ini, kita taati semuanya, kita laksanakan semuanya. Maka itulah Bapak Ibu, ketaatan kepada Allah tidak ada perdebatan. Kalau kita membayangkan di DPR itu sudah ketuk tiga kali palunya, itu sudah tidak lagi bisa dibuka. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Maka siapa Rasul yang kita taati? Pada dasarnya seluruh Rasul-Rasul Allah, tetapi yang menjadi penyempurna ajaran agama Islam, syariat Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu, ketaatannya ini juga kita bawa kehati-hatian.
Apa kehati-hatiannya? Bukan terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi kehati-hatian kita bahwa ada yang membuat seolah-olah itu perkataan dari Rasulullah SAW. Maka apabila Bapak Ibu perkataan itu benar dari Rasulullah, kita taati, kita ikuti, karena ada kebaikan, ada manfaat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal ini kita juga harus berhati-hati, karena ada dalam istilah hadis namanya hadis mardud, hadis yang tertolak. Disebabkan apa? Karena hadisnya hadis palsu, dibuat-buat. Maka Bapak Ibu, kalau kita belajar, kalau kita membaca buku, lihat dulu, pastikan kalau ada periwayatnya yang jelas, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Nasai dan lain-lainnya, yang itu dirasa bisa untuk diyakini kekuatannya untuk menjadi hadis. Jangan seperti di masa sahabat, tabi'in, ada sebuah hadis yang beredar Bapak Ibu. Apa itu? Al-bajanjan dawaun likulli dawa. Terong taruang Bapak Ibu, obat dari segala penyakit. Siapa membuat hadis palsu adalah penjual taruang di pasar. Hasil panennya membludak, anyo buat hadis-hadis palsu seperti itu supaya iya nak kecek Rasulullah ikut taruangku memang ranca untuk kesehatan, untuk ubek segala penyakit. Orang membeli ternyata adalah hadis palsu. Maka Bapak Ibu, ketaatan kepada Rasulullah SAW, kita harus mencek kembali apakah hadis itu benar atau diterima, atau hadis itu salah atau tertolak, tidak benar-benar dari Rasulullah SAW, kecuali hanya datang dari orang yang ingin memiliki kepentingan atau ingin menyesatkan umat. Banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian apalagi wa ulil amri minkum, dan penguasa di antara kalian, siapa yang kalian angkat menjadi pemimpin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita perhatikan pada pemimpin ini kalimat taatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak mentaati, tapi kalimat taat, kewajiban untuk taat kepada pemimpin, kita lihat dulu apa yang harus kita taati. Karena la ta'ata fil ma'siyah, tidak ada ketaatan kepada maksiat atau yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap pemimpin, kalau di cangkupannya kita Bapak Ibu, mungkin wali koro, mungkin camat, mungkin bupati, gubernur, presiden, itu cakupannya Bapak Ibu. Maka kita harus melihat terlebih dahulu siapa yang menyampaikannya. Karena kalaupun pemimpin Bapak Ibu, tidak bisa dijamin bahwa dia benar, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Maka dalam hal ini wa ulil amri minkum, maka taati mereka di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu, kita melihat kebijakan, kita melihat kesepakatan yang dibuat oleh pemimpin, itu tolak ukurnya mudah sekali Bapak Ibu. Kalaulah menentang Allah dan Rasul, tinggalkan, jangan ikuti, jangan sepakati. Tapi kalau benar itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti Bapak Ibu, semampu kita, sekuat kita.
dan tidak boleh kita membuat kekacauan kalau itu sudah ketentuan dari pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, apalagi yang menjadi kriteria yang harus kita lihat kebijakan dari seorang pemimpin. Pemimpin ketika ingin mengambil kebijakan haruslah dia melihat kondisi masyarakatnya, kondisi rakyatnya, dan mengutamakan orang yang dia pimpin. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat pemimpin itu dari bagaimana dia memikirkan rakyatnya. Kok Bapak Ibu pernah kami sampaikan ada satu hal yang aneh yang kita lihat di daerah Riau Bapak Ibu. Para pejabat itu menganggarkan APBD-nya, dan itu sudah terjadi Bapak Ibu, untuk membeli handphone yang canggih. Satu orang pejabat itu membeli handphonenya sekitar 40 sampai 60 juta. Itu untuk handphone Bapak Ibu. Ketika ditanya untuk apa? Ya untuk menelpon, untuk kebutuhan ketika menjadi seorang pejabat. Maka itu sangatlah tidak mementingkan rakyatnya, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan kecuali hanya untuk bermewah-mewah itu. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Kemudian Bapak Ibu, ada satu hal yang sudah jauh dari masyarakat kita, terutama masyarakat muslim, yaitu bermusyawarah atau berumbuk istilahnya Bapak Ibu. Apa yang ada terdapat dalam musyawarah itu, Rasulullah SAW menyampaikan tiada kekecewaan bagi orang yang bermusyawarah. Seringkali Bapak Ibu kebijakan-kebijakan, atau janganlah kita bicara pemerintah, di antara kita sendiri kita tidak mengambil suatu perkara itu dengan musyawarah. Padahal musyawarah itu kata Rasulullah sangat baik. Tidak ada kekecewaan bagi orang yang bermusyawarah. Kok ada kegiatan, buatlah dulu musyawarah. Apa yang harus kita musyawarahkan? Apa yang harus kita lakukan? Tidak bermain atau tidak melakukan secara sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kemudian juga ini adalah pesan yang ingin kami sampaikan, inti dari pengajian kita, yaitu dari hadis Rasulullah SAW, yaitu al-hazmu ayyushawira dha ra'yin thumma yuti'ahu. Rasulullah menyampaikan tindakan yang paling tepat ialah bermusyawarah dengan orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Kemudian thumma yuti'ahu, kemudian mentaatinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, pentingnya musyawarah dalam Islam sudah kami jelaskan, bahwa Rasulullah menyuruh kita untuk memilih jalan musyawarah, tidak mengambil sikap sendiri, tidak mengambil kebijakan sendiri, bermusyawarah baik dalam lingkup keluarga, lingkup organisasi, kelompok, dan apapun itu. Tapi yang sering jadi permasalahan Bapak Ibu adalah susah untuk mentaatinya. Katikola bermusyawarah lah dapat kesepakatan, ada beberapa oknum, beberapa orang yang tidak mentaatinya sehingga kacau apa yang dimusyawarahkan tersebut. Semisal Bapak Ibu kita buatlah ada kelompok yang memusyawarahkan bagaimana cara kelompok mereka itu bisa maju. Salah satunya mereka membuat kesepakatan untuk tidak melakukan perekrutan anggota yang tidak taat kepada peraturan, yang tidak mau menaati peraturan. Artinya orang luar Bapak Ibu.
Akan tetapi ketika sudah dijalankan kelompok tersebut, dijalankan peraturan tersebut, seiring berjalan masuklah orang tidak lagi ingat apa yang dimusyawarahkan itu, sehingga kacau Bapak Ibu. Maka bisa kita lihat banyak sekali kekacauan yang terjadi bukan karena tidak ada musyawarah, tapi ketika sudah dimusyawarahkan, sudah disepakati oleh beberapa kelompok dan beberapa orang yang ikut dalam musyawarah tersebut, tapi mereka meninggalkan hasil musyawarah tersebut. Nah, ada gunanya Bapak Ibu, indah ada gunanya. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, pentingnya taat kepada Allah, pentingnya taat kepada Rasulullah SAW untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian pentingnya kita taat kepada pemimpin kita atau mengikuti perintah dari pemimpin kita apabila itu memang baik untuk dunia dan akhirat kita. Tidak ada kewajiban, tapi ketika itu sesuai dengan Allah dan Rasul, kita ikuti. Kemudian Bapak Ibu, yang paling penting adalah ketika kita mengambil kesepakatan kebijakan, musyawarahlah namanya, rapatlah namanya, diskusilah namanya. Kalau kita sudah sepakat laba iyo sadonyo ikut dado pengkhianat di belakang, tidak ada di muka orangnya Bapak Ibu, iyo ambo satu, ambo sapakai, tapi ketika di belakang orangnya laba balia itu bukanlah muslim atau orang yang beriman, tidaklah muslim sejati ketika iyo laba sapakai di muka ketika bermusyawarah, tapi di belakangnya inyo menghancurkan yang disepakati tadi, nyo berpaling dari yang disepakati tadi. Maka Bapak Ibu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang seperti itu. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, ini berpotensi semuanya. Kok ibu-ibu lah salah saya musyawarah, kok ada sifat yang begitu merepet yo. Nah. Kalau bapak-bapak nyobue kelompok-kelompok baru, nyobue orang-orang baru, sehingga orang itu bisa nyopengaruhi untuk tidak suka hasil kesepakatan tadi. Maka Bapak Ibu, orang beriman, orang Islam itu ketika sudah bermusyawarah, maka itulah kesepakatannya dan harus kita taati. Perihal suka tidak suka, kalau itu tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti. Suka tidak suka, karena itu sudah hasil dari musyawarah kita. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, itulah sekelumit pandangan Islam tentang kita taat kepada Allah dan Rasul dan juga mengikuti apa yang sudah kita sepakati. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari kami sendiri. Bila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.